الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta banyak kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita sekalian, hingga pada hari ini kita bisa melaksanakan dari sekian banyak kewajiban hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan singkat ini hati berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hitungan 11 Muharram 1443 Hijriah yang bertepatan pula dengan 20 Agustus 2021. Bulan ini ada dua momen penting. Yang pertama, bulan Agustus kita sebagai anak bangsa warga negara Republik Indonesia memperingati hari kemerdekaan negeri ini. 17 Agustus 2021 menghantarkan negeri ini merdeka usia ke-76. Lalu kita masuki juga tahun Hijriah. Kita berada baru 11 hari di bulan Muharram 1443 Hijriah. Bulan ini ada dua momen yang sangat penting bagi setiap kita, baik kita sebagai anak bangsa maupun kita sebagai muslim yang mukmin. Apa korelasi atau hubungan Muharram dan Agustus atau hari kemerdekaan dengan Hijriah? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Bersusah payah para pendahulu kita untuk memerdekakan negeri ini. Merdeka dari belenggu penjajahan negeri lain, kekuasaan bangsa lain, sehingga akhirnya dengan berkat rahmatnya Allah kita akhirnya merdeka dan hari ini sudah dihantarkan usia ke-76. Dalam Al-Quran yang terpendek, iza ja'a nasrullah wal fath wa araitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, apabila kemenangan itu datang, maka orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Korelasi antara hijrah dan kemerdekaan bagi setiap sebagai seorang muslim. Karena hijrah itu sendiri di dalam Islam dimaknai berpindah dari kondisi yang serba mengekang menuju keadaan yang lebih leluasa untuk mengemban misi risalah Islam menuju kehidupan yang baru, yang tercerahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat manusia.
Nabi dan kaum muslimin berpindah dari Makkah yang ancamannya ke daerah baru di Yathrib yang lebih bebas untuk menyebarluaskan dan menjalankan ajaran Islam untuk kebahagiaan hidup sejati manusia di dunia dan akhirat. Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang hijrah. Quran surat Al-Baqarah 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika umat Islam Indonesia memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah sebagai awal tahun Hijriah, beberapa hari yang lalu bangsa ini pun juga merayakan kemerdekaan yang ke-76. Dalam kaitan ini kemerdekaan juga memiliki kesamaan dengan hijrah, yakni membebaskan diri dari belenggu penjajah yang menindas pada kepribadian, pada kehidupan baru yang leluasa menjalankan hak hidup kita sebagai bangsa. Apalagi para pendiri republik ini mendeklarasikan atas berkat rahmat Allah sebagai pengakuan jujur bahwa kemerdekaan ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dan kemerdekaan memiliki spirit yang sama untuk hidup baru yang bebas dan bermakna dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum kemerdekaan dan kehadiran awal tahun Hijriah sebagai jalan meraih kehidupan yang lebih baik dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hidup muslim termasuk kaum muda dan milenial menjadi yang terbaik dengan meninggalkan segala yang salah dan buruk ke kondisi yang benar dan baik, sehingga menjadi insan baru yang tercerahkan. Dalam salah satu hadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi muslim, lebih khusus kaum muda dan generasi milenial yang menjadi harapan umat dan bangsa, berhijrahlah, yakni hidup menjadi lebih benar dan lebih baik dan lebih pantas berbagai hal, seraya meninggalkan apa yang salah dan buruk dan tidak patut yang selama ini mungkin telah atau sering dilakukan. Jadikanlah momentum hijrah dan kemerdekaan sebagai jalan perubahan diri untuk menjadi hidup lebih baik dan maju, dimulai dari perubahan individual yang sederhana dan sehari-hari hingga urusan kolektif berbangsa dan bernegara, serta relasi kemanusiaan semesta yang rahmatan lil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memaknai kemerdekaan setelah kita dibebaskan dari penjajahan 350 tahun lalu, ditambah lagi kemudian 3,5 tahun penjajahan di Indonesia yang begitu lama dan panjang, menyadarkan kita bahwa kebutuhan akan kemerdekaan dari penjajah bangsa-bangsa lain itu adalah satu kemestian dan keharusan. Dan alhamdulillah itu kita bisa nikmati hari ini. Kita tidak lagi berjuang untuk mengangkat senjata, kita tidak lagi mengangkat bambu runcing sebagaimana para pejuang terdahulu, tapi hari ini kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Maka modalnya adalah hijrah. Hijrah dimaknai sebagaimana yang dituangkan tadi, tidak hanya sekedar kita berpindah dari tempat ke tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi dimaknai bagaimana kita merubah peradaban yang tadinya tidak baik menjadi baik, kondisi yang buruk menjadi bagus. Itulah sesungguhnya hijrah. Kemerdekaan pula dimaknai tidak hanya kita terbebas dari penjajahan, tetapi memaknai kemerdekaan itu bagaimana kita membebaskan diri dari belenggu syahwat kita, belenggu tuntutan nafsu kita, sehingganya sebesar apapun peperangan dalam kehidupan ini, maka kata Rasulullah, berperang melawan hawa nafsu itu yang jauh lebih besar. Sehingganya diingatkan kepada kita melalui momentum baik ini, mari merdekakan diri kita, jiwa kita, hati kita, agar kita terbebas dari belenggu hawa nafsu kita, sehingga rasa sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, mari kita tinggalkan melalui kekuatan hijrah kita. Mari kita mulai dari diri kita, individu kita, hal-hal yang terkecil yang kita mulai hari ini,
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengingatkan, bersegeralah kepada ampunan Tuhan dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dua momen penting ini, baik kita sebagai warga negara maupun kita sebagai muslim yang mukmin, mari kita maknai kemerdekaan ini dengan memaknai kemerdekaan yang hakiki adalah memerdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu kita, sehingga kita terbebas dari godaan-godaan yang terus-menerus menjebak diri kita, sehingga kita menjadi lalai, sehingga tumpukan dosa dan maksiat sekian banyak setiap hari kita lakukan. Maka dengan memerdekakan secara hakiki, kita terbebas dari belenggu syahwat dan godaan iblis dan syaitan. Itulah sesungguhnya kemerdekaan yang sudah akan kita raih. Begitupun juga memaknai hijrah ini, mari kita berpindah dari kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Boleh jadi sebelum-sebelumnya kita lalai dalam sujud dan ruku kita, maka mari kita berhijrah untuk sujud dan ruku. Boleh jadi kita lalai dari mengingat Allah, mari kita mulai untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.